Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Ya, kita mau kembali bersama-sama di pagi hari ini untuk datang menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita pagi hari ini mau bersama-sama memberikan yang terbaik. Kita mau memasuki tata kudus Tuhan. Dan sebelum kita menaikkan pujian kita, saya mengajak untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di pagi hari ini, kita untuk bersama-sama masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami kembali bersama-sama datang memasuki tata kudus-Mu, membawa ucapan syukur dan terima kasih karena kasih dan rahmat yang terus Tuhan nyatakan sepanjang pagi hari ini atas kami semuanya, di mana Tuhan sudah memberkati akan kami di pagi hari ini dengan kesehatan, kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Di saatnya di pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama hendak menaikkan syukur kami melalui ibadah kami di pagi hari ini, menaikkan pujian dan penyembahan yang hendak kami naikkan bersama-sama. Kiranya Tuhan, Kau yang hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini, memberkati akan keberadaan seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Ketika kami boleh memuji, menaikkan syukur di hadapan Tuhan, biarlah hanya pengurapan Tuhan itu yang turun menaungi hidup kami. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan, dan ketika kami Tuhan boleh dibentuk, ketika kami boleh dibangun dengan kebenaran firman-Mu, biarlah hati kami dan pikiran kami boleh terbuka di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh memahami akan setiap rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang memimpin dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Haleluya. Kita mau angkat bersama-sama pujian di pagi hari ini. Kita mau memasuki tata kudus-Nya. Haleluya. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari angkat tangan menyembah, angkat tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari kita mau bersama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki tata kudus-Nya. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus, sebab
lebih lagi, kita masuk tahta suci-Nya. Kita masuk. Ini pujian yang mengalir dalam hati kami Tuhan. Kami masuk di dalam tahta suci-Mu bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari sekali lagi, masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kami masuk tahta kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama meninggikan nama Tuhan lebih lagi. Masuk kita tahta kudus-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sikiara pala ya dalam Yesus. Yes, kami mau bersama-sama meninggikan nama Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Sikira pala ya sikiara. Hanya nama-Mu saja yang layak kami sembah Tuhan. Nama yang kudus, nama yang ajaib, Raja di atas segala raja, Allah Yesus namanya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Siara bayar Mari bersama-sama gunakan kesempatan yang terbaik di pagi hari ini. Agungkan namanya, tinggikan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sikira palama Yesus. Haleluya. Yesus, Engkau adalah penasehat ajaib dalam hidup kami Tuhan. Raja damai, Allah yang kekal yang layak kami sembah. Sikira pala Yesus. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita mau bersama-sama lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari angkat suaramu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, namamu kudus Tuhan. Biar segenap lidah mengaku bahwa Kau adalah Allah yang kudus. Menyembah, mari sekali lagi, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Mari bersama-sama berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Biar di pagi hari ini Tuhan kami mau terus meninggikan nama-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang kudus, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, Penasihat ajaib, Raja damai, Allah yang kekal, yang terus yang layak kami sembah dan kami tinggikan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk lawatan-Mu. Biar kami boleh lebih lagi merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Jamah setiap hati kami yang rindu, jamah setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Bisa lambaikan tangan. Kita mau bersama-sama pagi hari ini melihat bahwa kebaikan Tuhan di atas segala-galanya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Haleluya. Mari bersama-sama memuji Tuhan lebih lagi. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, Dia menjagaku, menjagaku selamanya. Mari bersama-sama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari bersama-sama lebih dahsyat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Seindahnya pelangi, mari katakan secerahnya mentari, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, kami percaya Engkau tetap setia dalam hidup kami. Amin. Menjagaku selamanya. Mari bersama-sama katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau
dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Bersama-sama, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sekali lagi, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Kasih-Mu Mari angkat tangan kita, saudara, Bapak Ibu semuanya. Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, amin, di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari sekali lagi bersama-sama. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Saya percaya ketika kita, Bapak Ibu Saudara semuanya, datang ke tempat ini, pasti Tuhan siap memberkati untuk kita semuanya, amin. Kita memenaikkan pujian ini, aku diberkati, aku dilimpahi. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan yang ajaib. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Mari katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari bersama-sama. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Mari bersama-sama, aku diberkati, diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, aku diberkati, aku dilimpahi,
bagiku. Musik memuji Tuhan. Mari muliakan nama Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi namanya yang kudus. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya, amin, sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi bersama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau terus membuka akan hati kami, pikiran kami di hadapan-Mu. Kami mau terus belajar di dalam hidup kami Tuhan, untuk kami mempercayai akan setiap perkataan firman-Mu. Biar kami percaya bukan karena kami melihat, tapi kami percaya dengan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Mari sekali lagi bersama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita boleh mengalami banyak pergumulan, mari pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar. Kita percaya bukan karena kita melihat, tapi mari kita percaya dengan iman kita bahwa Tuhan sanggup menolong, sanggup memulihkan apapun keadaan kita hari-hari ini. Mari kita mengangkat pujian ini sekali lagi bersama-sama. Dengan iman kita, kekuatan di hidupku.
kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi mari bersama-sama. Percaya, saya serahkan kepada hamba-Nya. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu terjadi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita akan bersama-sama berdoa dan sebentar nanti Ibu Elis akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pagi hari ini ya Bapa. Ya Tuhan, bukan kami percaya, bukan karena kami melihat, tapi kami percaya Tuhan, karena firman-Mu tidak pernah berubah di dalam kehidupan Haleluya. kami. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Amin. Mari Tuhan, terus Tuhan Kau mengurapi setiap kami ya Bapa. Bila sebentar Tuhan kami akan duduk diam. Mari Tuhan Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah pengurapan-Mu yang dari tempat maha tinggi Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Dan biarlah kami jemaat Tuhan yang ada Tuhan boleh mendengar dan boleh melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Mari Tuhan terus berkata-katalah di dalam setiap kehidupan Terima kami. kasih. Sehingga kami itu terus Tuhan boleh Tuhan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Baik, kita pagi hari ini bersama-sama berjumpa dan saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Nah, kita hari ini memasuki satu tema, yaitu tema terakhir dari kitab 1 Samuel pasal 31.
Nah, sebelum kita membahas akan 1 Samuel pasal 31, saya akan sedikit mereview minggu yang lalu bahwa kita sudah belajar mengenai Daud yang menerima kembali ya segala sesuatu yang saat itu terhilang. Kemudian semuanya dikembalikan oleh Tuhan. Tetapi ketika Bapak Ibu mempelajari kitab 1 Samuel, ya, waktu itu Daud di dalam pasal yang ke-27 dia keluar dari rencana Allah. Dalam pasal 30 Daud dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi ada satu yang cukup menggelitik ya kalau Bapak Ibu perhatikan dalam kitab 1 Samuel. Ternyata begitu dalam pasal 27 cerita itu selesai, memasuki pasal 28, Daud tidak lagi diceritakan keberadaannya. Tetapi yang diceritakan adalah Saul. Nah, dalam cerita pasal yang ke-28 di situ Saul ternyata juga keluar dari jalurnya Allah. Itulah sebabnya di dalam pasal yang ke-31 Saul mengalami yang namanya kehancuran. Ini yang saya sebutkan jatuh dari anugerah. Teksnya tolong bisa ditampilkan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang kesempatan yang Tuhan sudah berikan tetapi ternyata disia-siakan. Hari ini tema kita adalah Fallen from Grace. Ya, sekali lagi tema kita adalah Fallen from Grace. Jatuh dari anugerah atau jatuh dari kasih karunia. Kita akan bersama-sama melihat dalam kitab atau surat Galatia pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-4. Kita akan perhatikan bersama-sama, saya akan terlebih dahulu membacakan buat Bapak Ibu. Firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 dalam terjemahan baru, ya seperti yang Alkitab kita miliki, firman Tuhan berkata demikian. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, kata ini dalam bahasa Inggris memakai kata fallen from grace. Artinya apa? Kita tidak lagi hidup di dalam kasih karunia Allah atau kasih karunia Kristus. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, satu ayat ini mungkin bagi yang kurang mempelajari firman Tuhan, ayat ini cukup membingungkan. Kenapa cukup membingungkan? Karena ayat ini cukup bertentangan. Sekali lagi dikatakan kamu keluar dari Kristus. Kalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Padahal jelas firman Tuhan mencatat dalam kitab perjanjian lama yang kita miliki itu hukum Taurat. Secara khusus hukum Taurat yang digariskan atau yang ditekankan secara umum itu adalah tentang 10 perintah Allah, hukum-hukumnya Allah. Itu hukum Taurat. Tapi kenapa Rasul Paulus berkatanya, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Jadi ternyata kalau secara harafiah pengertian kita tentu ayat ini akan berkata, loh Pak kalau begitu kita nggak perlu pakai hukum Taurat. Berarti kita cukup harus hidup di dalam Kristus, hukum Taurat dilalukan atau dilalaikan aja. Ternyata tidak. Saya mempelajari satu ayat ini cukup lama dan cukup detail. Wih, kok pengertiannya susah ya. Kemudian saya membaca dalam beberapa versi. Nah, salah satunya di dalam bahasa Indonesia sehari-hari ini lebih jelas. Firman Tuhan berkatanya demikian. Kalau kalian berusaha berbaik dengan Allah melalui hukum agama, itu berarti hubunganmu dengan Kristus sudah putus. Dengan demikian kalian hidup di luar lingkungan rahmat Allah. Ya, ayat ini lebih bisa diterima pengertiannya dengan mudah. Sekali lagi dikatakan demikian, kalau kalian berusaha berbaik dengan Allah melalui hukum agama. Jadi ternyata dalam Alkitab terjemahan baru yang disebutkan hukum Taurat di sini adalah hukum agama. Itu berarti hubunganmu dengan Kristus sudah putus. Dengan demikian, kalian hidup di luar lingkungan rahmat Allah.
Nah, dari pengertian dalam bahasa Indonesia sehari-hari kita bisa memberikan sebuah jawaban bahwa ternyata banyak manusia yang katanya sudah mengikut Kristus, tetapi sebenarnya mereka tidak mengikut Kristus. Lah terus ikutnya siapa? Ikut hukumnya agama. Ikut hukum agama. Termasuk agama seberang. Mereka lebih berpegang kepada agamanya, bukan aturannya Allah. Makanya orang-orang demikian di mata Tuhan, seperti kata Rasul Paulus, mereka ini sudah fallen from grace. Mereka lepas, mereka mengalami kejatuhan. Nah, dalam surat Galatia inilah ayat ini mengingatkan bahwa pada masa itu ada orang-orang yang katanya sudah Kristen, tetapi ternyata mereka tidak menghidupi pengajaran Kristus, tetapi mereka lebih mengikuti iman mereka itu dengan upacara-upacara legalistik dari hukum Taurat. Nah, salah satunya untuk orang Yahudi saat itu, orang-orang Ibrani, untuk mengikuti kegenapan hukum Taurat, salah satunya mereka harus sunat. Jadi kalau tidak disunat, mereka mengatakan kamu ini tidak mengenal Allah. Kalau tidak sunat berarti kamu kafir, kira-kira begitu. Nah, rupanya ini menjadi sebuah doktrin baru untuk orang-orang Galatia. Sehingga Rasul Paulus di dalam pasal-pasal sebelumnya mengingatkan bahwa kenapa kamu yang dahulu ya hidup di dalam roh, tiba-tiba sekarang kamu hidup di dalam daging. Kamu ini sedang mencoba membangun pengertian sendiri dan merasa bahwa kamu yang sudah paling benar. Makanya Bapak Ibu perhatikan, kalau orang sudah mulai hidup di dalam keagamaan, berpegang teguh kepada aturan-aturan agama, nanti yang muncul apa? Kebenaran pribadi. Nah, waktu kebenaran pribadi muncul, akhirnya aturan-aturan Kristus yang sudah ditetapkan, itu tiba-tiba bisa menjadi hilang. Kenapa? Yang ditentukan hidup matinya orang-orang yang sedang melakukan itu adalah karena hukum agama. Makanya kalau Bapak Ibu hari ini perhatikan, ya saudara kita yang di seberang, mereka masih memakai aturan hukum Taurat. Dan di hukum-hukum yang baru yang dimasukkan dalam pemerintahan yang dipakai apa? Aturan yang mereka sedang mencoba bangun. Misalkan contoh, mencuri, potong tangan. Berzina, lempari batu, cambuk. Nah, mereka mulai membangun pengertian sendiri. Yang sampai akhirnya apa? Maaf, para wanitanya mereka itu harus hidup dalam tekanan. Wanita itu menjadi nomor sekian, tidak lagi penting dalam kehidupan dunia. Kenapa? Ditekankan hukum Taurat. Makanya Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 10 ayat 1-3, kita perhatikan bersama-sama, sudah saya tampilkan di situ. Bapak Ibu tolong perhatikan secara baik. Pak Gun bisa dibacakan? Roma pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Iya. Ini perkataan Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Roma yang juga mengalami problem mirip-mirip dengan orang Galatia. Di sini dikatakan apa? Paulus berkata, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Lo sudah percaya dalam Kristus kok doanya Paulus masih lucu ya? Supaya mereka diselamatkan. Ternyata Paulus menulis ini punya alasan, dikatakan dalam ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Kesaksiannya apa?
bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ada ya orang-orang yang kelihatannya dalam semua acara gereja manapun ikut, kegiatan apapun ikut, semuanya diikuti. Orang di luar berkata, wih hebat ya, wih ciamik ya, kira-kira begitu. Dikatakan sekali lagi apa? Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi ada sayangnya, tanpa pengertian yang benar. Loh kok bisa? Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Tidak kenal. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi diatur secara hukumnya Tuhan, tidak mau. Standar mereka adalah apa? Menurut aku, menurut saya. Nah dalam konteks ini nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14. Di situ bicara tentang apa? Pengampunan. Bicara tentang supaya kita harus mau berdamai kepada semua orang. Tetapi ternyata mereka enggak ngikuti. Sama di dalam surat Galatia juga seperti itu. Yang benci tetap benci, yang marah tetap marah, yang jengkel tetap jengkel, yang berseteru tetap berseteru. Diberitahu ayo tuh damai, damai, tidak bisa. Loh padahal mereka ini giat untuk Allah, pelayanannya hebat. Tapi ternyata pelayanan itu dibangun atas dasar pribadi. Nah orang-orang yang seperti ini Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 6. Kita perhatikan. Yohanes 15 ayat 6. Tolong Pak Gun bisa dibacakan kembali. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Iya. Tuhan Yesus mengibaratkan orang-orang yang sedang membangun kebenaran pribadi dikatakan apa? Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, di dalam Yesus. Barang siapa tidak tinggal di dalam pengajaran Tuhan, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Artinya ayat firman Tuhan ini mau berkata, orang yang sedang tidak mau hidup dalam pengajaran Kristus, ujungnya adalah maut. Kita harus mau evaluasi seberapa banyak hidup kita semuanya. Kadang-kadang kita di dalam agama itu taat. Wih, taatnya hebat. Tapi begitu Tuhan berkata, ampuni, kita nolak. Berikan kasih-Mu untuk bisa menjangkau jiwa. Kita berkata, enggak usah. Ini mengerikan. Nah dalam firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini dalam 1 Samuel pasal 31, ada satu orang yang sebelumnya hebat. Tapi orang itu jatuh dari anugerah. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat 13 dalam 1 Samuel pasal 31. Saya akan bacakan ayat pertama, ayat ganjil. Bapak Ibu nanti akan dipandu oleh Bapak Gunadi dalam ayat yang kedua. Ya, mungkin ayat firman Tuhannya bisa ditampilkan supaya kita bisa melihat. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu akan baca bersama-sama dalam ayat genap. Firman Tuhan berkata demikian. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkiswa, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul,
Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka, lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya, orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu. Didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata Saul di kuil Asitoret, dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bet-Sean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya, lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Bapak Ibu lihat, cerita ini adalah cerita yang tragis. Diawali dengan kekalahan dari pihak Israel. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Perang kalah. Kemudian dalam ayat yang keempat, Saul yang sudah terluka, dia mati bunuh diri. Dan yang lebih mengerikan lagi dalam ayat 9, kepalanya dipancung. Saya membayangkan adegannya seperti apa. Ya tentu hari itu sudah ada banyak mayat yang bergelimpangan, kemudian orang Filistin menyisir dengan membawa pedang, membawa kampak, mencari yang masih tersisa, yang mungkin masih hidup, yang masih setengah mati. Ketika mereka melihat ada seorang raja bernama Saul, mati, bagian lehernya ini tertusuk pedang, tembus, itu secara tafsir. Kemudian orang Filistin dengan sangat sadis, pegang rambutnya Saul, kemudian dipancung. Dan kepalanya Saul itu diarak kemana-mana. Kemudian firman Tuhan di sini mencatat mayatnya itu dipakukan mereka di tembok kota. Dipakukan. Saul mati dengan tragis. Rakyatnya porak-poranda lari ke sana kemari. Dan yang lebih tragis lagi, seluruh keluarganya pun juga mati. Bapak Ibu bisa bayangkan, kesalahan satu orang membuat satu keluarga besar itu mati semua. Yang tersisa cuma satu, namanya Melfiboset, itu pun dicari sekian lama, orang ini pincang. Kenapa ya peristiwa yang seperti ini kok bisa sampai terjadi? Nah Bapak Ibu perhatikan, dalam semua peristiwa, dalam setiap peristiwa, ketika akan ada sesuatu yang besar terjadi, yaitu tentang tangisan air mata, itu biasanya Tuhan sudah memberikan peringatan-peringatan awal terlebih dahulu dengan masalah-masalah yang kita alami. Tolong tujuannya ditampilkan. Jadi tujuan firman Tuhan ini adalah menghargai kasih karunia Tuhan agar tidak berakhir dengan tangisan. Saul ini berakhir dengan tangisan. Daud yang melihat kematian Saul,
nangisnya tuh nggak cukup pendek, lama. Kita mungkin akan menangis kalau kehilangan orang yang kita cintai biasanya itu 2 hari. Nangis terus. Sesudah air mata habis, kita berhenti nangis. Tapi untuk Daud melihat ada seorang yang hebat, yang pernah diurapi oleh Tuhan, yang pernah dicintai, yang pernah dianugerahi dengan berbagai macam hal. Untuk orang itu, Daud nangisnya enggak habis-habis, berkabung. Nah, firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita, ayo kita bersama-sama menjaga kasih karunia. Jangan disia-siakan, jangan kita lalaikan. Nah, kita akan membahas bersama-sama, ya, mengapa seseorang itu bisa jatuh dari anugerah? Kenapa orang itu fallen from grace? Yang pertama, karena orang itu tidak mau mengingat masa lalu. Saul ini termasuk orang yang lupa asal usulnya. Pepatah mengatakan apa? Kacang lupa akan kulitnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam 1 Samuel pasal 9, ayat 1 sampai dengan ayat 21. Di situ diceritakan, ada seorang kaya bernama Kis, ini bapaknya Saul, kehilangan keledai. Kemudian Kis ini menyuruh Saul untuk apa? Mencari keledai-keledainya. Saul, carilah keledai-keledainya ayah. Secara tafsir, Saul sebagai anaknya orang berada, orang kaya, harusnya bukan dia yang cari keledainya, tetapi cukup bujangnya, pembantunya, hambanya. Tetapi ketika hari itu Kis, bapaknya Saul memberikan sebuah perintah, Saul ini dengan sigap, dengan kesederhanaannya, dengan keluguannya, membawa satu bujangnya segera mencari keledainya. Nah, dalam tafsir-tafsir dikatakan Saul ini seorang yang rajin, seorang yang rendah hati, seorang yang peduli. Kenapa peduli? Keledai saja kok sampai tuan itu mencari. Nah, gambaran ini adalah merupakan sebuah gambaran hati dari setiap manusianya Allah supaya apa? Pada waktu engkau sedang melakukan hal-hal yang kelihatannya sepele, misalkan contoh, peduli kepada teman-temanmu. Engkau mungkin juga mau besuki, meskipun mungkin kau bukan full timer atau rohaniwan. Engkau mempedulikan orang yang sakit, engkau doakan mereka. Ternyata gambaran ini di hadapan Allah, orang-orang ini adalah orang yang luar biasa. Saul di hadapan Allah detik itu luar biasa. Nah, singkat cerita, hati Allah itu tertambat kepada Saul. Hati Allah terpikat. Kemudian firman Tuhan mencatat, maka Saul ini diangkat menjadi raja. Nah, dalam pengangkatannya, orang tidak tahu. Tetapi Tuhan terlebih dahulu memberitahu kepada siapa? Samuel, sebagai seorang nabi yang akan mengurapi. Kita akan lihat 1 Samuel pasal 9, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Tolong dibacakan. 1 Samuel 9 ayat 15 dan 16. Tetapi Tuhan telah mengatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul, demikian, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena keteriakannya telah sampai kepadaku. Iya. Jadi lihat Bapak Ibu perhatikan seperti tadi yang saya katakan. Kalau orang itu rendah hati, orang itu punya kerajinan, orang itu peduli terhadap lingkungan, Tuhan itu sudah terpikat. Dan ternyata firman Tuhan atau cerita ini memberikan sebuah isyarat. Tuhan selalu memperhatikan hidupmu dan hidup saya. Nah, seorang yang hidupnya diperhatikan oleh Tuhan,
mempunyai ciri-ciri tadi, apa yang terjadi? Hidup itu diberkati. Saul hidupnya diberkati. Bahkan ketika dia diberitahu oleh Samuel, kamu nanti jadi raja. Cerita itu pun disimpan dalam hati. Dia nggak mau sombong ceritakan ke sana kemari. Tetapi berjalannya waktu, Saul semakin hebat, Saul semakin kaya, Saul semakin diberkati oleh Tuhan. Ternyata hatinya mulai berubah. Makanya ada satu pemimpin besar yang berkata, kalau engkau ingin tahu karakter seseorang, berilah orang itu kuasa. Artinya apa? Kalau kita lagi tidak punya, kita lagi miskin, kita lagi hidup sederhana, mungkin kita kepada setiap orang itu iso munduk-munduk, oh, puji Tuhan, selamat pagi, pokoknya yang baik-baik. Tapi begitu kita punya kedudukan, lupa. Makanya Bapak Ibu boleh cek di dunia, orang yang lupa diri pasti jatuh. Maaf, pejabat-pejabat kita seperti itu. Sebelum jadi pejabat teras, mereka berkatanya, wih janjinya semuanya manis. Janjinya semuanya yang enak-enak. Tapi ketika mereka sudah punya kedudukan, lupa. Semua janji-janjinya lupa. Lah celaka, sekarang kita punya yang namanya jejak digital. Yang pernah kamu ucapkan mungkin itu 10 tahun yang lalu. Terekam. Banyak orang dipermalukan gara-gara jejak digital. Kalau kita hari ini dipermalukan oleh jejak digital karena ada WA, karena ada media sosial, kita dengan manusia sudah malu. Tetapi kita seringkali lupa. Jejak kita di hadapan Tuhan itu tercatat seumur hidup. Sampai engkau mati. Suatu hari nanti ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan, Tuhan akan buka kembali videomu yang lama dari sejak kecil, sejak lahir, sampai dengan engkau mati. Saudara mungkin akan bertanya, Pak, sebelum Saul itu jatuh, apakah Tuhan tidak mengingatkan? Wah, sudah sering kali. Tapi yang diingatkan tidak mau. Peringatan-peringatan Tuhan melalui setiap masalah yang diizinkan oleh Tuhan, apapun masalahmu. Itu sebenarnya apa? Tuhan sedang mau berbicara. Nak, kamu nggak boleh gitu. Nak, kamu jangan begitu. Nak, jangan. Tapi rupanya kita nekat. Makanya hal yang pertama ini penting. Yuk kita kembali bersama-sama mengingat siapa diriku di masa lalu di hadapan Tuhan. Makanya saya seringkali sampaikan kepada Bapak Ibu, kadang ada orang yang diizinkan sakit oleh Tuhan, berkepanjangan. Tidak sembuh-sembuh. Kita kadang-kadang komplain sama Tuhan, Tuhan sakitku kok nggak sembuh-sembuh. Padahal aku sudah jaga makan. Aku makannya nggak ngawur, semuanya tertib, tapi kok aku nggak sembuh-sembuh. Ini yang seringkali saya katakan, Tuhan sedang membangun monumen dalam dirimu. Supaya apa? Dengan sakitmu, engkau selalu mengingat bahwa kita masing-masing lemah. Kita masing-masing tidak punya daya. Kadang ada orang yang sudah diberi sakit berkepanjangan, menjadi sakit permanen. Itu saja tetap tidak mau ingat. Apalagi kalau kita hari ini sakit, kemudian tiba-tiba besok sembuh. Kita akan menjadi orang yang lupa diri. Coba mari kita bersama-sama cek, apa yang hari ini menjadi kelemahanmu. Itu monumen. Supaya Pak, engkau ingat siapa dirimu. Kita kalau sampai punya sakit permanen ini setengah mati loh. Hidup kita ini setiap hari, seumur hidup, maaf, seperti apotek jalan, seperti apotek hidup. Saya masih ingat almarhum mertua saya yang pria.
Dari umur 30 tahun, dia sudah mengalami sakit yang permanen sampai matinya. Setiap bulan untuk obat tok, minimal dia harus keluar 5 juta setiap bulan. Penyakitnya macam-macam. Diabetes, usus 12 jari, syaraf, matanya kena apa, dan lain sebagainya. Banyak. Kadang kalau minum obat itu 1 gegem. Karena sudah terbiasa minum obat 1 genggam, kalau minum cuma gini dok. Air putih. Saya tanya pada istri saya, papa sebenarnya sakit apa sih? Enggak ngerti. Akeh penyakitnya. Kadang-kadang kita diberi izin oleh Tuhan harus setiap hari minum 1 butir. 1 butir sehari 1, 2, 3 kali. Kita kadang-kadang males, bosen. Tapi kita harus ingat, itulah monumen yang didirikan oleh Tuhan supaya apa? Kita tidak lupa diri. Saul lupa diri, diingatkan tidak mempan. Pasal 31, dia bersama keluarganya jatuh. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, mengapa Saul ini sampai jatuh dari anugerah? Karena dia tidak fokus kepada apa yang Tuhan sudah percayakan. Kepercayaan Tuhan kepada Saul apa? Dia diangkat jadi raja. Dia harusnya mengelola pemerintahan, mengelola bangsa Israel supaya bangsa ini hebat. Sesaat waktu dia hidup sederhana, waktu baru mula-mula diangkat jadi raja, itu dikelola. Tapi suatu hari Tuhan izinkan ada seorang musuh yang sangat besar bernama Goliat. Tidak bisa dikalahkan, tidak bisa ditaklukkan. Tuhan izinkan tampil seorang pemuda yang lebih sederhana dari Saul, namanya Daud. Kemudian singkat cerita, Goliat dikalahkan oleh Daud dengan ketapel. Dengan umban, firman Tuhan mencatat begitu. Daud dengan sangat sederhana memainkan ketapelnya, putar-putar, kemudian batu itu dilepas, kena kepalanya Goliat. Dus, Goliat tumbang. Pesan firman Tuhan ini apa? Dengan kesederhanaan ketika engkau mau mengandalkan Tuhan, musuh terbesar apapun itu bisa dikalahkan. Bukan dengan kehebatan seseorang, bukan dengan kesombongan seseorang, tetapi dengan kerendahan hati, kesederhanaan, serahkan semua itu kepada Tuhan, musuh dikalahkan. Saul hari itu mulai apa? Lupa diri. Diawali dengan roh, diakhiri dengan daging. Surat Galatia berkata begitu. Kamu mengawali dengan roh, tetapi kamu mengakhiri dengan daging. Saul mengakhiri dengan daging. Ketika hari itu Daud tampil, fokusnya Saul ini mulai berubah. Dulu yang dipikirkan adalah pemerintahan, tetapi waktu Daud ini ditampilkan oleh Allah, fokus Saul tiba-tiba benci. Kita lihat ayatnya dalam 1 Samuel 18, ayat 7 sampai dengan ayat 9, kita perhatikan. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Yeah. Sejak hari itu, maka selalu mendengki Daud. Hidupnya keseharian itu cuma memikirkan orang lain yang lagi dibenci. Loh, padahal ada pekerjaan hebat loh.
Ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada bencimu. Tetapi ternyata Saul mementingkan bencinya daripada pekerjaan hebat. Berapa banyak hari ini saudara sedang memikirkan seseorang yang sedang kau benci? Dipikir terus. Dipikir terus. Apapun yang dilakukan oleh orang itu di matamu tidak pernah benar. Jalan pun salah. Pakai baju salah. Pakai sepatu salah. Pakai apapun salah, ngomong apapun salah. Akhirnya orang yang sedang membenci seperti halnya Saul, tidak fokus kepada pekerjaan. Saul itu kalau dijadikan sinetron, setiap hari hatinya itu dirudung malang. Tanpa sadar ada seorang hebat, seorang raja, tapi hatinya ngenes. Mikir, waduh orang lain memuji-muji Daud, aku kok gak pernah dipuji ya. Ngenes. Akhirnya gagal fokus, pekerjaannya dilalaikan. Harta yang dipunyai hanya untuk apa? Ngurusi Daud. Dalam banyak cerita, sering kemarin waktu saya bahas, berapa ratus juta, berapa miliar duit yang harus dihamburkan untuk membiayai pasukannya untuk mengejar Daud. Yang terakhir 3.000 pasukan ngejar Daud. Makannya berapa? Biaya perjalanannya berapa? Ada dalam hidup orang yang hobinya apa? Main polisi. Mengkasuskan orang lain. Wih, buat orang itu memuaskan. Kenapa ya hatinya ini kok selalu ingin yang seperti itu? Padahal kan seharusnya ada sesuatu yang lebih baik. Ada yang lebih baik. Hari itu Saul dengan gaya hidupnya yang fokus dengan sesuatu yang salah. Tuhan mencoba mengingatkan. Apa yang diingatkan Tuhan melalui kehidupan Saul? Saul 2 kali itu hampir nyaris bisa dibunuh oleh Daud. Itu kan peringatan. Tetapi lihat 2 kali itu juga Daud mengampuni nyawanya Saul. Saul dibebaskan. Ketika dibebaskan dari masalah, Saul bertobat. Iya, mulai hari ini aku gak mau bunuh lah. Aku gak mau sakit hati lagi. Aku gak mau kecewa. Aku gak mau benci. Saul itu ngomong seperti itu. Tapi gilirannya melihat Daud lagi, bencinya kumat. Bapak Ibu bisa bayangkan. Ya kadang-kadang kita mungkin di dalam pertemuan-pertemuan rohani, kita mungkin ada kesaksian, kita seringkali ngomong, aku gak mau kecewa lagi. Aku gak mau benci lagi. Tapi yang muncul adalah benci dan kecewa. Loh padahal kalau kita ini diluputkan dari sesuatu hal, kita kembali diberi kesehatan yang baik, artinya apa? Itu sebuah kesempatan. Itu sesuatu yang harusnya kita hargai, tetapi ternyata banyak manusia itu lupa. Fokusnya salah. Akhirnya Saul tumbang. Itu yang kedua. Tidak fokus kepada apa yang Tuhan sudah percayakan. Kan banyak ya kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Banyak. Engkau yang hari ini diberkati dengan pekerjaan, itu kepercayaan. Engkau yang hari ini diberkati dengan materi, itu kepercayaan. Engkau yang punya segala sesuatu, itu kepercayaan dari Tuhan. Tuhan kepinginnya apa? Kelola itu dengan baik. Sudah yang kamu lagi nggak suka, bereskan. Mumpung kita diberi kesempatan masih hidup. Mumpung. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga. Mengapa Saul jatuh dari anugerah? Yang ketiga, karena Saul tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu dalam peristiwa 1 Samuel pasal 28 ayat 6 dan ayat 7. Hari itu
Ya, yang tadi saya ceritakan di awal. Daud dalam pasal 27 dia keluar dari jalurnya Tuhan. Berkaitan dengan apa? Dengan banyaknya masalah. Tapi dalam pasal 30, Daud bertobat. Siklak terbakar, anak istrinya diculik, hartanya dirampas, firman Tuhan mencatat, maka Daud menguatkan kembali kepercayaannya kepada Tuhan. Daud punya masalah, dia cepat-cepat cari Tuhan, menguatkan kembali kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu lihat, dalam pasal 28, Saul punya masalah yang mirip. Kenapa dia harus perang dengan Filistin? Dia bukannya cari Tuhan, bukannya dia bertobat, tetapi dia cari paranormal, cari dukun. Kita lihat ayatnya 1 Samuel 28 ayat 6 sampai dengan yang ke-7, tolong dibacakan. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Iya. Peristiwanya Saul ketika dia punya masalah, dia tidak cari Tuhan tetapi cari peramal. Mungkin hari ini kita sedang tidak cari dukun. Kita tidak lagi pergi ke orang pinter. Kita tidak lagi cari orang-orang yang sanggup menjawab semua permasalahan kita. Kita mungkin tidak. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, saya menulis. Tolong tampilkan poin 3. Tuhan mengingatkan seseorang melalui setiap masalah yang diizinkan oleh Tuhan. Yang nanti kita baca dalam 1 Samuel 28 ayat 1 sampai 5. Dengan harapan yang bersangkutan mau segera mencari Tuhan. Tetapi justru Saul malah memakai caranya sendiri, yaitu pergi ke dukun. Sama, kita seringkali pakai cara sendiri. Mungkin tidak ke dukun, tapi saudara kadang-kadang lebih mengandalkan kekuatan pribadi. Kadang kita mungkin punya taktik dagang, oh harus begini. Ada orang-orang tertentu kena masalah dalam perdagangan, dalam keuangan, utangnya diperbesar. Pokoknya cari cara menurut standar pribadi. Maaf, itu sebenarnya tidak ubah kita seperti kayak pergi ke dukun. Mencari jalan pintas. Nah, orang-orang yang sedang mencoba cari jalan pintas yang terjadi apa? Orang itu hidupnya tidak mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Semuanya memakai standar pribadi. Padahal kalau Bapak Ibu perhatikan, di gereja kita setiap kali Bapak Ibu pertama kali datang, di tampilan layar LCD itu selalu muncul. Tulisannya adalah favorit saya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Loh, apakah hari ini saya dan saudara tidak hidup? Hidup. Tapi secara tubuh dan jiwa. Banyak dari kita ini rohnya melempem. Maksud daripada ayat firman Tuhan itu adalah apa? Carilah Tuhan, maka rohmu akan hidup. Seorang yang rohnya hidup pasti dinamis. Seorang rohnya hidup pasti punya sesuatu yang positif. Pikirannya selalu positif. Kenapa? Dipenuhi dengan kehidupannya Allah. Saul hari itu tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, tetapi dia malah cari ke sana kemari. Dia tidak mengedepankan apa yang Tuhan sudah tawarkan. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam 1 Samuel pasal 28 ayat 1 sampai 5. Itu peringatan sebelum seseorang itu mengalami kejatuhan. Dikatakan apa? Perang kalah. Lingkungan hidupnya kacau. Sama dalam hidup kita seperti itu. Mungkin hari ini engkau dagang anjlok, ekonomimu merosot,
kesehatanmu merosot, ini sebuah gambaran bahwa apa? Tuhan ini lagi bicara. Jadi jangan kita dengan memakai standar sendiri, kita mulai berkata apa? Wes aku tak ngene wae. Nah maaf, celakanya hari ini dengan adanya online, orang lebih memilih online daripada onsite. Kenapa? Membangun kepercayaan sendiri. Saya sebagai hamba Tuhan mencoba mengingatkan Bapak Ibu, yuk jangan sampai kita ini fallen from grace. Tetapi dengan semangat yang baru, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Hidupmu pasti diberkati, hidupmu pasti dipulihkan. Dan ketika engkau nanti pada waktu tertentu harus kembali ke rumah Bapa, engkau tidak lagi ada tangisan. Tetapi yang dimunculkan adalah apa? Kemenangan besar. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan menaikkan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Mari bersama-sama lebih memaknai akan anugerah yang Tuhan sudah nyatakan. Kalau ada barang sesuatu mungkin hari ini kau harus kehilangan. Mungkin itu kesehatan, itu ekonomi, itu masalah keluarga, masalah beban hidup yang lain. Itu adalah sesuatu yang Tuhan sedang ingatkan. Jangan sampai kita bablas. Tetapi yang paling utama adalah carilah Tuhan, utamakan Tuhan dalam hidup. Maka kita pasti akan diberi sebuah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, supaya bila saatnya ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Aku masih kuat,
Ikrarkan perkataan ini kepada Tuhanmu. Ambil sebuah kesempatan yang indah supaya kau tidak lagi meratapi akan hidupmu. Oh Tuhan, selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari bersama-sama kita mengingat berapa usiamu hari ini. Ketika engkau masih diberi nafas hidup oleh Tuhan, itu adalah sebuah kesempatan yang harus dihargai. Mungkin kadang-kadang ada sesuatu yang mengusik batinmu, tetapi itu adalah ujian, tes, supaya engkau bisa fokus, lebih mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Hari ini mari kita bersama-sama kembali mengingat betapa baiknya Tuhan. Bersama-sama kembali mengingat Tuhan sudah banyak memberikan kesempatan dalam hidupmu. Waktu yang singkat kita raih untuk kita kembali datang kepada Tuhan secara benar. Ikrarkan dalam batinmu, Tuhan, aku ingin jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sebentar saudara Yakobus akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan dan berdoa untuk persembahan. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi hari ini, yang terus boleh memberikan penguatan dalam hidup kami. Setiap perkataan firman-Mu Tuhan, biarlah boleh tertanam dalam hati kami, pikiran kami, dan terlebih Tuhan kami dapat melakukan. Kami percaya Tuhan, hanya melalui kekuatan Allah Roh Kudus, anugerah yang datang daripada Tuhan, itu memampukan kami untuk kami boleh tetap setia di dalam kami mengiring Engkau Yesus. Untuk kami tetap fokus, sehingga Tuhan ketika kami boleh melangkah, kami tidak mudah terperosok. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, Kau memberkati untuk hamba-Mu, Pak Arif, yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu di tempat ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan pengurapan-Mu itu semakin limpah atas Pak Arif secara pribadi, semakin bertumbuh, semakin menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Tuhan berkati untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Ketika mereka boleh menerima kebenaran firman-Mu, mereka boleh semakin dibangun, semakin bertumbuh, semakin bersama-sama untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini. Dan sebentar kami akan memberikan korban syukur yang terbaik melalui keuangan kami. Kiranya Tuhan Kau memberkati untuk setiap tangan-tangan yang memberikan pagi hari ini, bahkan yang belum mampu untuk memberikan. Kami percaya Tuhan yang akan mengembalikan berkali-kali lipat dalam kehidupan kami. Berkati untuk setiap petugas yang menjalankan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam berkat nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Ya, selagi kolektan dijalankan, saya mengundang untuk Ibu Rini yang akan memberikan kesaksian di pagi hari ini. Puji Tuhan, saya akan memberikan satu lagu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah kita dibangkitkan roh kita untuk kembali melayani Tuhan. Amin. Jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus berlalu. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang dengan segala yang kumiliki. Pakailah aku Tuhan sebagai alat-Mu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Terima kasih Tuhan. Biar kami menjalani hidup ini Tuhan bersama dengan waktu yang terus melaju dalam hidup kami. Jadikan aku Tuhan hamba-Mu yang setia. Pakailah setiap kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk menyelamatkan jiwa yang terhilang. Ku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Bangkitkan, bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku
Tuhan, itulah persembahan dari Ibu Rini. Puji Tuhan, ya sekali lagi untuk Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk memberikan korban persembahan yang terbaik, secara khusus untuk Musda, ada amplop ya tulisannya persembahan Musda. Bapak Ibu bisa mengisi untuk bisa dimasukkan ke kantong kolekte atau ke kotak kolekte. Baik, untuk tambahan, apabila mungkin Bapak Ibu mau mempersembahkan pujian, ya seperti Ibu Rini tadi, atau mungkin mau kesaksian, beberapa hari sebelum menyanyi atau bersaksi, bisa menghubungi Saudara Arif atau Saudari Novi, ya untuk bisa didata. Ya mungkin Bapak Ibu mau bersaksi, mau menyanyi untuk Tuhan, dipersilahkan untuk waktunya, diberi kesempatan. Ya setiap minggu. Demikian kita akan bersama-sama untuk mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami sudah melakukan apa yang Tuhan mau melalui ibadah raya yang Tuhan izinkan. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami berdoa untuk saudari kami Ibu Chen Kuatlin yang berulang tahun. Kiranya segala berkat anugerah kasih Bapa di surga, kasih karunia Tuhan dalam hidupnya, panjang umur kesehatan terjadi. Tuhan memberkati akan aktivitas keseharian, bahkan Tuhan juga berkati akan hidup keluarganya. Kami bersyukur untuk penambahan usia yang Tuhan nyatakan. Dan hari ini kami juga bersama-sama berdoa Tuhan untuk Ibu Partiah yang sakit, Ibu Milka, Ibu Sum, Ibu Ngatmi, pasca operasi kaki. Bapak Rinus Tuhan yang mengalami kelemahan jantung. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Jun yang saat ini sakit kaki. Ibu Devi Tuhan yang sudah dinyatakan oleh dokter negatif secara kanker. Tuhan, untuk Ibu Wawa diparakan, Ibu Eti pemulihan untuk bagian jantungnya yang lemah. Tuhan, untuk Ibu Poniem kami juga terus berdoa supaya di masa lanjut usia Tuhan Kau kembali beri kekuatan, sehingga Ibu Poniem kembali boleh datang beribadah memuji mempermuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Yulia di Semarang dalam masa pemulihan, dan secara khusus Tuhan kami berdoa untuk Novigia yang akan diwisuda esok Tuhan tanggal 14 Juli. Kiranya Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan, sehingga melalui wisuda yang didapat dia boleh semakin Tuhan mengabdikan diri kepada Tuhan, memuji mempermuliakan nama-Mu, mengagungkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan keselamatan. Terima kasih Bapa di surga, dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami hendak berpisah. Kami mengangkat hati, kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus.